Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Edukasi dan Motivasi. Topik kali ini bicara tentang kepemimpinan adalah pekerjaan atau aktivitas pengasuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang power ya of leadership, ya, kepemimpinan yang memiliki kuasa atau kekuatan atau energi itu adalah kepemimpinan yang dilangsungkan atau diselenggarakan dengan praktek terbaik dalam konteks memberikan asuhan kepada orang-orang yang dalam kondisi ya powerless atau tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk memberdayakan dirinya. Jadi kepemimpinan itu bukan soal ancaman atau intimidasi untuk kita diikuti. Leadership is not about the position. Ya, kepemimpinan itu bukan soal posisi atau jabatan. Kepemimpinan itu juga bukan soal apa yang disebut dengan opini leadership, ya, atau pandangan-pandangan atau pikiran, ya, pemberian pengaruh melalui perkataan-perkataan atau ide-ide. Ya, itu bukan esensi atau hakikat dari sebuah kepemimpinan. Kalau kita ingin tahu apakah seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya, itu dapat ditemukan atau dapat diukur lewat praktek pengasuhan seseorang kepada orang lain. Apa yang saya maksudkan dengan kuasa untuk pengasuhan, ini menyangkut tentang kondisi di mana seorang yang kita sebut sebagai seorang pemimpin itu ya memiliki apa yang disebut dengan investasi atau menginvestasikan, ya, menyerahkan, menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk memberdayakan orang lain. Nah, kerja-kerja pemberdayaan seperti ini adalah tindakan atau aktivitas sadar di mana seseorang ya membawa kehidupannya dengan segala keberadaan dirinya untuk memasuki kehidupan orang lain yang memang membutuhkan dukungan atau sokongan, ya, kondisi membawa seseorang dari satu kondisi yang tidak berdaya menjadi orang yang memiliki keberdayaan tertentu. Jadi ketika kita bicara tentang pemimpin, maka sebenarnya kita bicara tentang kehadiran seseorang dalam hidup orang lain, bukan dalam durasi waktu yang sangat pendek, ya, bukan dalam satu rentang waktu yang sangat singkat. Kepemimpinan itu bekerja ibarat sebuah pertumbuhan pohon, ya. Jadi dia ditanam, dia menanamkan dirinya pada satu konteks kehidupan orang lain dan membawa sebuah spirit pertumbuhan bersama-sama dengan orang itu. Ya, artinya yang saya maksudkan adalah bahwa kita tidak bisa memimpin seseorang itu dalam satu perjumpaan yang sangat singkat, dalam waktu yang pendek. Ya, sekedar memberikan uang, sekedar memberikan saran, sekedar memberikan sebuah motivasi dan sebagainya. Tidak. Kepemimpinan itu adalah mentoring dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, buat kita yang punya kerinduan atau keinginan untuk memberdayakan orang lain dengan kerja-kerja kepemimpinan, maka kita harus menemukan orang-orang di sekitar kita yang secara dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk membawa dirinya untuk membuat atau menyelenggarakan satu proses pertumbuhan seluruh apa yang dia miliki yang sesungguhnya merupakan potensi yang besar dalam dirinya yang masih terpenjara oleh karena berbagai sebab. Ya, sebut saja misalkan luka-luka, ya, luka-luka atau trauma-trauma tertentu yang membawa atau memungkinkan ia kehilangan pengharapan atau tidak punya lagi impian, ya, impiannya padam atau mengecil sehingga dia merasa bahwa hidup sudah selesai, bahwa kemampuan diri hanya sebatas itu dan tidak ada ruang-ruang pertumbuhan lagi yang bisa diupayakan. Nah, pada konteks atau pada satu situasi di mana orang-orang itu terluka, kuasa pengasuhan, kuasa perawatan itu merupakan energi kepemimpinan yang perlu disalurkan kepada mereka. Ya, kepemimpinan itu tadi adalah kerja-kerja untuk masuk dalam luka-luka mereka, dalam kelemahan-kelemahan mereka, dalam keputusasaan itu,
kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kemudian memberikan satu wawasan ke depan bahwa hidup mereka itu bisa melesat seperti yang dulu mungkin dia pernah harapkan, atau bisa mencontoh kehidupan orang-orang yang sudah mencapai ya pertumbuhan yang maksimal dalam hidupnya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan pekerjaan kepemimpinan, mari kita belajar untuk menemukan satu orang saja terlebih dahulu, ya, hadir dalam satu pergulatan hidup mereka. Hadir dalam, sekali lagi tadi, adalah kondisi-kondisi tidak berdaya, luka-luka, trauma-trauma, ya, kegetiran dalam hidup mereka, dan kemudian kita berbincang-bincang, mengalami satu perjalanan bersama, ya, memberikan semacam dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, memberikan alasan-alasan yang bisa dia cerna untuk kembali menghidupkan api, kobaran api di dalam dirinya yang masih mungkin sebatas bara dalam dirinya. Oleh karena itu, kehadiran seorang pemimpin betul-betul adalah sebuah pemberian diri yang total terhadap orang-orang yang demikian. Nah, kepemimpinan itu sekali lagi ya sebuah proses yang panjang. Anda tidak bisa bertemu dengan mereka yang terluka, memberikan sepotong motivasi, kutipan-kutipan terbaik dari orang-orang terkenal, dan kemudian Anda meninggalkan mereka seolah-olah mereka akan berubah dan sebagainya. Kepemimpinan bukanlah pekerjaan sepotong, ya. Kepemimpinan adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Step by step, ya, satu tahap demi satu tahap, sampai mereka sendiri mampu memotivasi dirinya, memimpin dirinya, dan kemudian mengambil langkah untuk memimpin orang lain yang dahulunya sama seperti pengalaman pribadinya. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan, sebuah pekerjaan untuk mengasuh atau merawat orang-orang yang kehilangan harapan. Kita akan sambung dalam obrolan atau diskusi-diskusi seputar kepemimpinan, membangkitkan raksasa di dalam diri setiap orang untuk memberitahukan kepada mereka, Anda bukan pribadi biasa, tetapi pribadi yang luar biasa. Yuk, kita kerjakan pekerjaan pengasuhan ini bersama-sama. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam hebat dan salam trio.